Singgah-singgah kolo singgah, tan suminggah, durga kala sumingkir. Inilah Kiblat Papat, kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Baik, warga Papat, kita ketahui semua dan pada saat ini juga seluruh mata masyarakat Indonesia tersorot kepada kematian dari almarhum Arya Daru Pangayunan yang sampai hari ini dari Kepolisian Republik Indonesia belum merilis lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi dengan gamblang, terang benderang apa yang sesungguhnya terjadi dalam kematian dari almarhum ADP ini sendiri. Dan ini pada saat saya membuat konten ini adalah hari ke-10 semenjak meninggalnya almarhum ADP pada tanggal 8 Juli 2025. Dan ini adalah konten kedua saya yang akan membaca menggunakan kartu tarot saya. Kali ini saya akan melihat mengapa ini sulit sekali diungkapkan ke publik. Yang semula dijanjikan 6 hari akan diungkapkan ke publik secara terang benderang, namun ini di hari ke-10 menjelang 2 pekan belum juga dirilis berita yang secara gamblang dan jelas serta terang benderang. Inilah yang masih menjadi pertanyaan publik pada saat ini dan seluruh mata masyarakat Indonesia tertuju kepada kasus ini yang masih terkesan misteri dan janggal. Baik, melalui kartu tarot saya ini, saya izin terkoneksi dengan almarhum Arya Daru Pangayunan. Seperti biasa, saya akan mengeluarkan 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card. Ada apa sesungguhnya dan mengapa sangat sulit sekali atau mengapa lama sekali sehingga masalah ini susah sekali untuk diungkapkan ke publik. Memang sangat sulit. Sebenarnya bukan perkaranya yang sulit, namun ada sesuatu yang sangat berat. Kartu pertama adalah Nine of Wands. Terlihat di sini, ini sangat berat sekali dipikul oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beratnya bukan masalah untuk mengungkapkan, namun kembali lagi, ini perkara bukan sederhana. Ini menyangkut kartel internasional, ini menyangkut nama-nama besar, ini menyangkut elit pemerintahan, kemudian di bagian Kementerian Luar Negeri juga ada terlibat, dan ini menyangkut kartel internasional terkait TPPO, human trafficking, dan juga di sini terkait dengan penjualan organ tubuh. Nah, di sini juga saya mengulas kembali, almarhum dari ADP ini adalah seorang diplomat muda yang juga menangani kasus-kasus isu WNI di luar negeri terkait dengan TPPO, kemudian dengan human trafficking dan lain-lain. Dan beliau sendiri, almarhum ADP, pernah menjadi saksi di luar negeri dalam kasus TPPO. Ini kan seseorang yang sebenarnya bekerja ya untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia, WNI yang ada di luar negeri. Ini pekerjaan yang sungguh luar biasa mulia bagi seorang almarhum ADP. Nah, di sini ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diungkapkan. Memang berat sekali untuk dikeluarkan. Dan di sini datanya ini sebenarnya jika saya melihat polisi sudah tahu persis. Data, bukti, pelaku, siapa semuanya, semua mappingnya sudah jelas. Mereka sudah mengetahui. Kenapa belum disampaikan ke publik? Sangat berat. Terkait apa? Terkait nama besar, terkait oknum-oknum dari pejabat, dari para elit di sini yang sangat sulit untuk diungkapkan, karena mungkin di sini ya itu tadi ya ada tekanan juga. Mohon maaf, saya melihat di sini ada beban, ada tekanan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Inilah yang pada saat ini berusaha untuk diredam, berusaha untuk disetting. Mohon maaf sekali lagi, berusaha untuk seperti didesain supaya ini menjadi sesuatu yang aman, mengamankan. Namun di sini semakin lama ini tidak dibuka ke publik, maka ini akan semakin menjadi sesuatu hal yang seperti bola panas, bola liar, karena masyarakat saat ini sudah cerdas, masyarakat saat ini sudah mampu melihat
Ya, masyarakat Indonesia melihat saat ini dan mereka memiliki opini sendiri. Inilah yang berbahaya. Dan mungkin di sini juga saya melihat ada situasi seperti polisi mencari momen yang tepat untuk menyampaikan sehingga ini tidak melukai berbagai pihak ya, keluarga terutama juga. Namun di sini kartu kedua, ini adalah justice. Ini berkaitan dengan keadilan. Di awal saya sudah mengatakan, saya terkoneksi dengan, mohon maaf, almarhum ADP, dan di sini jelas, tegakkan keadilan Pak. Ya, ini salah satu pesan dari almarhum, justice, keadilan. Siapapun pelakunya saat ini, bongkarlah. Ini sudah waktunya. Dan ingat, 2025 ini adalah memang tahun pembersihan, tahun terkuaknya semua. Segala sesuatu yang berusaha bangkai ini ditutup dengan serapi-rapi, ini akan terbongkar. Makanya kenapa saat ini semesta pun menggerakkan seluruh mata masyarakat Indonesia tertuju kepada kasus ini. Untuk apa? Untuk menjadi supaya ini ditegakkan keadilannya. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang semakin, mohon maaf, menjadikan di mata publik, ya, di mata masyarakat Indonesia semakin citra kepolisian Republik Indonesia semakin tidak baik. Inilah yang mohon maaf sekali lagi yang harus mungkin ditunjukkan, dibuktikan bahwa kinerja kepolisian Republik Indonesia hari ini benar-benar bisa terlihat. Ya, ini adalah ujian sebenarnya kalau saya lihat. Ini ada kartu justice. Kemudian di sini selain ini adalah pesan dari almarhum sendiri tentang keadilan. Artinya apa yang sudah disampaikan kemarin di media, di expose, di konferensi pers itu adalah tidak adil bagi almarhum sendiri. Ya, saya melihat di sini dari kartu justice ya. Ketika itu menjadi beban berat untuk diungkapkan, namun di sini almarhum menginginkan ini ada justice, ada keadilan bagi almarhum sendiri. Lalu saya melihat di sini. Saya melihat di kartu ini, kenapa ini harus bersikap adil? Karena apa yang diungkapkan di sini adalah bukan sebenarnya. Ini ada yang dibolak-balikan. Padahal sebenarnya data fakta semuanya sudah jelas. Siapa pelaku, siapa dalangnya sudah jelas di sini. Inilah mengapa perlu justice, perlu keadilan. Ya, kemudian di sini saya melihat jika warga Papat dan masyarakat Indonesia melihat terjadi di CCTV ya, ada pergerakan almarhum keluar membuang sampah. Namun saya melihat di sini gambaran bahwa ini bukan sesuatu yang dia inginkan. Artinya ini sudah disetting. Ketika dia harus ketika dia membuang sampah, saya melihat di sini sampah itu sebenarnya adalah data, adalah bukti-bukti yang harus dia serahkan, namun seolah-olah dia membuang sampah dan di tempat dia menyerahkan, dia membuang itu adalah sudah ada yang menunggu dan mengambil data-data itu. Kemudian dia kembali lagi ke kamarnya. Dan di sini saya melihat ketika itu terjadi sudah ada orang di dalam kamar. Sudah ada pelaku pembunuhan di dalam kamarnya. Ini yang saya lihat. Kemudian artinya ketika itu terjadi ini semua sudah terkoordinir, sudah didesain. Mohon maaf sekali lagi saya melihat di sini di kos-kosan ini sendiri pun sudah dikondisikan. Artinya di sini penjaga kos ini sendiri mengetahui apa yang terjadi, turut serta juga di sini mengetahui, namun di bawah ancaman sehingga terpaksa untuk ikut terlibat. Karena di sini ada keterlibatan orang-orang penting, keterlibatan orang-orang yang sangat besar, ya. Kemudian di sini setelah dia kembali ke kamar, disinilah mulai terjadi eksekusi. Kemudian saya melihat dia sempat seperti di beberapa hal, kemana saja data itu, kemana saja yang dia ketahui ini dia serahkan. Jadi masih ditanya seperti seorang yang ditanya sebelum dia meninggal, ya, ditanya data ini sudah kamu kemana saja, disimpan kemana saja. Dia masih sempat ditanya seperti itu, almarhum ADP. Kemudian di sini saya melihat jam kematian jam 3 sampai jam 4, jam 3.19, jam 3.24. Ini adalah tenggang waktu beliau meregang nyawanya. Saya melihat angka ini, ya,
Di sini meninggalnya jam 3 lewat 19 sampai 24. Dan saya melihat di sini ini menggunakan racun, dalam arti mungkin menggunakan cairan seperti bius, namun ini mengandung racun. Kemudian sebelum itu juga beliau ini bukan hanya dililit lakban, namun sempat seperti ada tali yang dari belakang ditarik ke belakang, ya, sampai tercekik, kemudian baru dibekap. Dan ini sangat cepat pergerakannya. Ini sangat cepat dan ini dilakukan oleh profesional, dan mereka di sini bisa jadi menggunakan sarung tangan sehingga jejaknya pun kalaupun ada sudah dibersihkan, sudah di clean up kan. Ya, ini sangat cepat. Kemudian setelah itu baru dilakukan di setting ruangan ini, semua dah clear, baru kemudian keluar. Dan semua ini sangat rapi. Seperti yang saya katakan di konten saya sebelumnya, ini dilakukan oleh pembunuh bayaran profesional dan sudah terlatih. Mereka sudah terbiasa melakukan pembunuhan senyap tanpa suara, tanpa ada teriakan. Ya, dan semua sudah dikondisikan. Dan di sini sebenarnya kalau boleh terbuka secara gamblang, ada warga lain yang tahu di kos-kosan ini, hanya saja semua harus tutup mulut. Ya, ini yang saya lihat. Setelah dari kartu justice, ini adalah pesan dari almarhum. Tegakkan keadilan kepada Kapolri, kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian kartu ketiga, Eight of Coins. Koin lagi, di sini uang lagi. Oke. Di reading saya sebelumnya, di konten saya sebelumnya pun sudah keluar, ini berkaitan dengan uang, terjadi take and give, terjadi bayaran, berkaitan dengan uang besar, menyelamatkan juga nama baik, jabatan dan sebagainya dari yang terkait elit-elit pemerintah maupun kartel besar di luar sana. Dan di sini terlihat, ya, kembali lagi diingatkan, ini berkaitan dengan uang, berkaitan dengan hal-hal yang, mohon maaf, saya melihat di sini jangan sampai Pak Polisi atau Kapolri tergiur sehingga ini diputar balikan fakta ini, dibeli semua data, diatur semua sehingga Anda di sini digelontorkan uang yang sangat fantastis. Jangan sampai, karena saya melihat ini. Saya berharap kartu justice ini bisa bertindak. Ya, saya berharap di sini kali ini ya ada cahaya di dalam jiwa para bapak-bapak semua di Kepolisian Republik Indonesia, diterangi oleh cahaya ilahi, sehingga benar-benar mata batinnya terbuka, benar-benar di sini memiliki empati, memiliki menyadari bahwa kita adalah manusia yang harus memanusiakan manusia lain. Jangan tergiur oleh uang, karena uang ini memang adalah yang akan mencelakakan. Mungkin saat ini berpesta pora dengan uang yang bergelimang seperti ini, namun ini semua hanya sesaat. Jabatan, kedudukan saat ini akan bergeser, akan berganti. Hukum karma ada, hukum alam ada. Inilah yang sepatutnya menjadi tolak ukur bagi para aparat ya, yang menangani ketika masyarakat kecil, kami semua masyarakat Indonesia ketika mengalami suatu masalah begitu ya. Kemudian WNI yang ada di luar negeri, kemana lagi kami akan mengadu? Jika di sini, ya seperti kita lihat, rasa percaya masyarakat saat ini kepada Kepolisian Republik Indonesia terutama sedang dipertaruhkan. Banyak hal di sini, mungkin kasus-kasus yang tidak terselesaikan, dan saat ini seluruh mata masyarakat Indonesia sedang menatap kepada Kepolisian Republik Indonesia bagaimana kinerjanya. Dan di sini masyarakat sudah berspekulasi liar bahwa di sini mayoritas mengatakan ini bukan bunuh diri, bahkan di sini juga mengatakan bahwa ini merupakan suatu kesenangan pribadi, bentuk satu kesenangan pribadi, sehingga melakukan melakban mukanya, kemudian hingga habis nafas dan meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Ini satu hal yang, mohon maaf ya, di mata masyarakat sendiri adalah hal yang konyol yang tidak sepatutnya disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Apalagi di sini ada keluarga yang berduka gitu, dan masyarakat Indonesia pun saat ini dengan empati yang begitu luar biasa sangat berduka untuk kasus almarhum ADP. Beliau seorang kesatria yang banyak membela gitu ya, banyak fokus konsen kepada kasus-kasus isu-isu tenaga kerja Indonesia, warga Indonesia yang ada di luar sana yang banyak sekali mendapat ancaman-ancaman untuk terjadi human trafficking, TPPO, bahkan penjualan organ tubuh. Ya, kemudian dari bottom deck card saya di sini adalah kartu Five of Swords, terlihat di sini.
Ya, ada yang cuci tangan, ada yang lepas tangan, ada yang tidak mau terlibat. Dan di sini polisi keteteran sedang bagaimana menyusun skenario agar ini terlihat real, agar terlihat. Tapi di sini keteteran saya melihat, ya, bagaimana mendesain supaya masyarakat bisa menerima. Mohon maaf Pak, di sini masyarakat sudah cerdas, ya, tidak bisa lagi dibohongi. Hari ini masyarakat Indonesia sangat intuisi sudah sangat bagus begitu ya. Di sini memang terlihat ada yang mau cuci tangan, ada yang tidak mau terlibat, dan ini berkaitan ketika bisa seperti ini tentunya ini adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai power, orang-orang yang mempunyai tempat berlindung super power, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang terkait kartel internasional. Di sini mereka lepas tangan. Saya tidak mau terlibat. Sehingga disinilah yang membuat sampai hari ini mengapa ini sulit diungkapkan ke publik. Bukan berarti datanya tidak lengkap atau seperti apa yang disampaikan masih terjadi ini itu begitu ya, tidak. Datanya sudah sangat valid dan di sini sudah jelas siapa yang memerintah, siapa yang menyuruh, siapa yang terlibat, ini semua sudah tahu. Hanya saja di sini hanya bagaimana mendesain ini supaya ini menjadi sesuatu yang aman, mengamankan banyak pihak. Namun di sini, mohon maaf Bapak Kapolri, keluarga besar Arya Daru Pangayunan adalah masyarakat Indonesia yang patut diayomi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di sini mereka sudah kehilangan dari anak, saudara, seorang ayah, seorang suami, yang sudah bertahun-tahun juga bekerja dan nyaris tidak memiliki waktu dengan keluarganya. Ya, kemudian di sini meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kemudian sampai di hari menjelang 2 pekan meninggalnya pun belum diungkapkan siapa pelaku sebenarnya. Inilah yang menjadi PR besar bagi Kepolisian Republik Indonesia, dan saya percaya di sini Bapak Kapolri memiliki iman yang sungguh baik dan bagus. Kemudian juga seluruh Kepolisian Republik Indonesia, mari masyarakat Indonesia kita sama-sama berdoa agar seluruh Kepolisian Republik Indonesia, terutama yang menangani kasus ini, siapapun yang menangani, dibukakan yang namanya mata batin, dibukakan rasa empati, rasa kemanusiaannya yang sangat tinggi, tidak tergiur dengan tawaran apapun, sehingga bisa independen mengeluarkan bukti-bukti valid, ya, memberitakan atau menyampaikan yang sesungguhnya terjadi. Sehingga ini juga harus menjadi satu gong prestasi Kepolisian Republik Indonesia di Indonesia kali ini gitu ya, menangani kasus-kasus besar yang saya percaya integritas Kepolisian Republik Indonesia masih bisa dipertanggungjawabkan kali ini, dan juga dengan kasus dari almarhum ADP ini. Demikian warga Papat, saya berharap ini akan bisa terjadi ya, bisa terjadi, diungkapkan dengan terang benderang kasus ini, dan ini bisa menjadi suatu pelajaran penting juga bagi kita semua bahwa kita sebagai manusia, apalagi di tahun 2025 ini adalah tahun memang pemurnian, tahun pembersihan, tahun semua di mana yang namanya aib terkuak semua akan terbuka lebar. Bagaimana pintarnya kita menyimpan itu namanya bangkai pasti akan terbuka. Ini memang tahunnya, ya. Dan di sini kembali lagi saya mengingatkan bahwa harta tahta, ya, ini tidak akan selamanya. Namun yang akan menyelamatkan kita adalah iman kita. Bagaimana kita bisa memperlakukan manusia lain, ya, memanusiakan manusia lain, inilah yang akan menyelamatkan kita di kemudian hari. Bukan harta yang kita miliki saat ini, karena ini adalah hal-hal duniawi. Demikian warga Papat, saya Yesi Dayak beserta seluruh tim Kiblat Papat, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum Arya Daru Pangayunan. Kiranya almarhum saat ini sudah beristirahat tenang dan diterima segala amal baiknya dan berada tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan warga Papat, sampai di sini prediksi tarot saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
Karena hanya kiblat papat yang mengupas dengan mata batin paling awas. Salam